Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di Social Club. Selama 30 menit ke depan, Social Club akan menampilkan aktivitas sejumlah wanita sukses kota metropolitan dalam menikmati lifestyle experience. Seperti apa aktivitas dan keseruannya? Ikuti terus Social Club selengkapnya. Viewers, Social Club episode kali ini menampilkan arisan perdana Menara Kasih, bertempat di Ballroom Hotel di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur. Para member arisan datang dengan touch of pink or purple. Hari ini perdana Menara Kasih di tahun 2018. Di perdana ini kita buat acara seminar untuk yang pertama mengenai keluarga. Karena fokus kita dari keluarga dulu. Kalau keluarga beres, pasti hubungan dengan keluar juga beres. Kebetulan ini teman-teman se-area Cibubur, kota wisata, legenda gitu-gitu Mas. Dan kebetulan ini saya juga pertama kali masuk di MK. Menariknya kita bisa kumpul-kumpul ya Mas, kalian kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan kebetulan juga ya kebetulan kalau udah di sini udah banyak yang senior, jadi kita bisa bertanya gitu kan sama senior, maksudnya mereka udah sebagai ibu-ibu gimana, jadi kita lebih banyak pengalaman aja sih Mas, seperti itu. Ya, hari ini saya diminta oleh Menara Kasih untuk kasih seminar yang temanya makin tahun makin melekat. Karena fenomena di masyarakat ada keluarga-keluarga atau banyak keluarga yang dimana pasangan itu melakukan perselingkuhan. Jadi supaya keluarga itu tetap utuh, para ibu yang dalam komunitas ini, mereka perlu dibekali dengan edukasi sehingga hubungan mereka dengan pasangan mereka baik dan keluarga mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya. Karena ini mulai lagi dari awal, jadi semuanya sangat antusias, ditambah lagi ini ada seminar keluarga ya, jadi kita para ibu rumah tangga sangat ingin belajar gimana jadi psikologi menjadi ibu yang untuk menjaga rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga kita harus menjaga keluarga kita itu supaya tetap lebih utuh, lebih melekat keluarga kita. Jadi ibu-ibu di sini sangat antusias untuk datang di seminar ini. Saya datangnya sih ke arisan ini tujuannya utama ya untuk bertemu dengan teman-teman, hangout bareng, bisa ketemu bareng, apalagi tahun ini ya, baru ini yang perdana, sudah kangen. Walaupun kemarin ada juga sih udah pertemuan, tapi antusias banget ya karena kangen sudah dengan teman-teman gitu. Kalau ngumpul seperti ini ya, selain mengobatin kangen kami, hangout bareng, selfie bareng, bisa ngakak bareng, gila bareng gitu loh. Dan apalagi untuk program Menara Kasih untuk berikutnya gitu, seperti barusan pas Lans kami bahas tuh kayaknya asik ya gitu, jadi tidak melulu rohani, bisa diselang-seling gitu, jadi itu juga kami bahas bersama. Ini rancangan Angela Prisani menarik sekali karena bahan ini adalah batik ya, batik Makassar. Jadi batik dari Makassar dipadu, didesain jadi cantik ya, ditambah dengan payet-payet. Lalu kalau aksesoris ya biasa menggunakan ya koleksi pribadi lah. Ini baju lama sebetulnya, jadi nggak pakai persiapan. Ungu, saya punya ungu ini ya, saya ambil ungu yang ini. Kalau yang saya pakai sih ya nggak terlalu apa banget ya, tapi yang penting saya nyaman. Saya pakai ini dress warna purple, ini saya beli. Lalu saya pakai sepatu, ini juga yang bagi saya nyaman. Dan yang lainnya saya pikir ya kurang lebih seperti itu.
sebenarnya temanya hari ini pink sama purple ya. Cuman karena saya juga nggak punya, jadi saya pakai apa aja yang ada di rumah. Ini saya pakai brandnya dari Zara. Terus ya aksesorisnya saya pakai, kalau aksesoris saya cuma pakai jam aja ya. Jamnya dari Tech Heuer, Franco. Kalau tasnya saya pakainya WSL. Aja sih ya brandnya yang ada di Sentral. Hari ini pakai jumpsuit pink karena saya pikir acaranya siang nggak terlalu resmi. Tadi mau pakai dress, udah deh jumpsuit pink aja. Saya combine dengan high heel, terus saya pakai diamond pribadi ya, black diamond untuk koleksi pribadi. Untuk jamnya Gucci, lalu tasnya Hermes. Saya hanya pakai apa ya, Charles Kit, itu aja sih. Koleksi pribadi aja ketepatan. Hai viewers, kembali lagi dalam Social Club. Dalam arisan perdana ini, para anggota Menara Kasih diberikan penyuluhan tentang menjaga hubungan keluarga dengan tema tambah tahun, tambah melekat. Bagi anak, perceraian orang tua itu kiamat. Itu bagi anak. Jadi perceraian itu bukan solusi. Itu adalah tindakan bodoh. Siapapun yang bercerai itu saya harus katakan bodoh. Karena dia akan dicatat di dalam memori anaknya, inilah laki-laki paling brengsek, inilah ibu yang tidak mencintai saya. Sebenarnya kita hidup ini untuk melayani loh. Karena contohnya begini ya, saya punya pasien dia selingkuh nih. Selingkuh sama adik istrinya. Macam-macam. Ada juga selingkuh sama pembantunya loh. 17 tahun Bu, saya praktek Bu, 17 tahun bisa bayangin. Ya itu kalau dibukukan itu, wah berapa tebal. Jadi dia selingkuh sama adiknya. Sebenarnya bicara selingkuh kan dua-duanya punya andil sih. Punya andil dua-duanya. Tapi sebenarnya remnya itu pada perempuan. Seheboh-hebohnya pria itu ngejerin kita. Tapi kalau kita sudah rem, gitu kan? Enggak. Laki-laki itu bertindak menggunakan logikanya 65%. Itu sebabnya laki-laki cenderung kena stroke. 3S. Pertama stres, kedua stroke, ketiga stop. Nah itu, jadi go to heaven, kebalik papan, di balik papan dia. Nah, pria itu menggunakan feelingnya hanya 35%. Kalau ibu-ibu cerita banyak, dia nggak suka Bu. Ya. Oh ya, udah. Tapi sebaliknya Bu, kita paling suka kalau dengar suami kita ngomong Bu. Tapi kosakata pria itu hanya 15.000. Bahkan lebih rendah bisa 7.000. Nah wanita kosakatanya 20.000 per hari loh Bu. Per hari. Jadi kalau suami kita di kantor sudah banyak ngomong, berarti habis dong. Tinggal di rumah. Nah kalau sering-sering begitu gimana? Sakit hati kan? Akhirnya mulai buka ruang curhat. Kalau sama perempuan sih masih bagus. Kalau curhat sama teman laki-laki waktu di SMP SMA, nah itu jadi masalah nanti. Oke, yang berikutnya, kita harus menyadari pria itu makhluk yang simpel. Saking simpelnya, mencet odol juga suka-sukanya. Itu bisa berantem loh itu. Bahkan bukan hanya berantem, bisa bercerai juga. Iya serius, itu bisa bercerai. Saya juga punya pasien tuh gara-gara odol mereka mau bercerai. Termasuk gara-gara meletakkan handuk yang sembarangan, itu bisa bercerai. Meletakkan sepatu sembarangan. Karena bagi wanita hal-hal kecil itu besar. Sementara bagi laki-laki hal kecil begitu, ya kecil aja dong, gak usah dipikirin lah, simpel-simpel aja hidup. Nah itu dia ya, jadi besar hatilah kalau punya suami. Memang mereka begitu, simple.
Ya dia nggak mau detail-detail, makanya kalau nemenin kita ke pasar mana mau dia, aduh ya kita ini ya gara-gara 1.000 kita bisa jalan 2 kilometer. Kalau suami kita berapa Pak sekian, dia udah langsung aja kasih. Ah itu pria Bu, jadi pria itu simple. Lalu kebutuhan dasar pria itu proud, jangan banding-bandingkan dia dengan suami tetangga. Jadi kalau Indonesia itu, saya nggak tahu rating terakhir itu nomor 5 ya. Indonesia itu negara korup nomor 5 di dunia. Itu gara-gara istri. Bu, papa itu lihat tuh temen tetangga sudah ganti mobil. Kita espas terus, eksekutif pas-pasan. Atau kijang aja, kapan ganti? Masa kijang terus? Mau ganti dong, BW. Wah, atau apa, Alphard. Berikutnya apa? Pria terluka jika wanita itu tadi sudah bicara, terus juga pria itu ingin diperhatikan. Nah ini kata kuncinya begini, artinya ingin diperhatikan. Ibu-ibu dengan suami harus tanamkan di memori kita, di pikiran kita, my husband is my baby. Udah itu aja. Nah, kalau itu ibu tanamkan di hati ibu, rumah tangga lancar seumur hidup. Itu yang saya lakukan dengan suami saya. Itulah yang sesuai dengan topik kita, makin tahun makin melekat. Jadi perlakukan suami kita kayak bayi. Sama suami kita suka dia dikelitik-kelitik suka. Praktekin deh pulang dari sini. Itu aja. Kalau dia bingung tapi dia seneng. Jadi misalnya kan kita, kan pria juga kalau kita urusin perutnya dia, udah dia seneng. Wah mau makan apa, wah ini udah. Jadi sebenarnya perselingkuhan di luar itu karena kita ini terlalu sibuk dengan arisan. Ya boleh juga arisan tapi tetap pantau terus. Jadi suami kita itu bayi pertama kita. Menara Kasih kan biasa berbagi kasih, sambil arisan kita berbagi kasih kunjungan. Nah saat ini untuk perdana di 2018 kita mau fokus duduk diem, dengerin penjelasan dan sekaligus belajar juga sih banyak informasi mengenai keluarga, bagaimana sih kita harus bersikap sama suami, bagaimana dengan anak. Ya di sini kita belajar dan menerima informasi itu yang kita nggak tahu gitu. Karena dari informasinya juga kan dari seorang dokter yang psikolog yang kita mau konsultasi aja bayar berapa gitu. Nah di sini kita menerima itu selain kita kegiatan dari berbagi kasih itu. Materi tentang materi hari ini membahas tentang keluarga gitu kan. Jadi ada psikolog yang menjelaskan tentang semua yang terjadi di dalam keluarga ya berdasarkan dengan Alkitabiah. Seminarnya semakin tahun biar semakin melekat, lebih khususnya pasangan suami istri. Jadi diajarkan gimana seorang wanita untuk lebih lagi untuk melayani suaminya dan supaya lebih melekat dan lebih. Usai mendengarkan seminar, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Suasana kekeluargaan tampak terasa di antara semuanya. Ini membuktikan kedekatan mereka tak hanya lagi sekedar teman arisan, melainkan seperti saudara. Meskipun tak sedikit dari mereka ada yang baru kenal di arisan perdana ini. Saya tadi makan salad, seluruhnya saya coba karena setiap makanan harus dinikmati. Kita buffet cukup menyenangkan ya, dan karena tempat untuk kita makan dengan tempat seminar kan berbeda. Jadi untuk acara makan siang kita sambil santai ngobrol dan tukar pikiran. Nanti selesai makan siang terus kita kembali ke tempat seminar, kembali serius lagi.
Di segmen kedua, masih dengan pembicara yang sama, para member Arisan Menara Kasih kembali diberikan pembekalan ilmu tentang intimasi pernikahan, yang dimana suasana bertambah lebih seru karena pembahasan yang lebih mendalam loh viewers. Itu semua saling berkaitan ya. Ini kan temanya tambah tahun tambah melekat. Artinya ini di tahun yang baru, masih di tahun baru, apalagi kita juga baru merayakan tahun baru Imlek. Biarlah di tahun yang baru ini semakin tambah tahun, hubungan suami istri tambah melekat, hubungan keluarga tambah melekat. Sesi pertama itu bagaimana menjaga api asmara di dalam rumah tangga, dan sesi kedua keintiman di dalam rumah tangga. Itu dua-duanya saling berkaitan sih, dan dua-duanya menarik, buat saya sangat menarik untuk menjaga api asmara karena kesibukan kita masing-masing. Sesi pertama juga kita tahu, oh begini bagaimana supaya tetap harmonis gitu sama suami, sama keluarga. Seminar yang untuk mengenai rumah tangga. Dan kebetulan banyak yang muda-muda yang perlu untuk mengetahui bagaimana caranya untuk kerukunan rumah tangga mereka. Jadi semua itu baik untuk kelanjutan ya, untuk rumah tangga itu bagus ya. Saya suka banget, jadi nggak ada yang bagus untuk kedepannya. Jadi supaya nggak ada yang seperti tadi yang didengar, untuk yang ada kecekcokan di dalam rumah tangga. Jadi untuk mempersatukan mereka, rumah tangga mereka. Sekuen pertama dan kedua itu saling melengkapi Mas, jadi sama-sama senangnya dan pengetahuannya itu jadi bertambah karena dengan seiringnya waktu banyak yang sudah kita lupakan. Dengan ini kita jadi diingatkan, disegarkan kembali untuk dilakukan kembali. Viewers, terima kasih Anda masih setia di Social Club. Melihat antusiasme para anggota seminar, maka diadakanlah tanya jawab, yang dimana setiap peserta yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah berupa Alkitab dan cincin sebagai simbol pengikat Menara Kasih. Sebutkan 7 karena ini berat. 7 titik sensitif tubuh wanita. Bibir 2, leher 3, telinga 4. Hati jangan. Kalau nggak bisa ibu lagi lempar ke ibu loh. Payudara, apa lagi? Paha, betis. Apa ya? Ayo, hitung dulu. 1, vagina. Pertanyaannya tentang 7 sensitif wanita. Ternyata sama ini kita nggak tahu tentang 7 sensitif. Baik, kita taunya cuma yang umum-umum. Ternyata dalam tubuh wanita itu banyak banget yang sensitif, lebih 7 sensitif. Nih cincin lambang MK yang artinya melekat terhadap MK Menara Kasih. Jadi pertanyaan itu, kalau di pertanyaan itu apa yang tadi, kalau mereka nggak ngantuk kan berarti mereka bisa jawab. Ternyata mereka bisa jawab. Jadi mereka mendengarkan dengan baik. Itu satu. Terus kedua, dari untuk sudut Alkitabiahnya itu diambil dari ayat. Dari ayat-ayat yang ada di Alkitab dengan gimana kehidupan kita, kehidupan yang dengan rohaninya. Ibu-ibu, tenang. Karena kita punya partner pria, maka kita perlu mengenal psikologi pria. Coba sebutkan 5 psikologi pria. Ayo. Berpikirnya dengan logika dan pemahaman saya. Lalu perlu kata proud, ya. Egois, ya. Tim lain, ya. Tahun lalu saya dapat the best dress code. Kalau sekarang karena tadi ada games, jadi hadiahnya untuk tanya jawab, dan kebetulan saya dapat lagi tahun ini. Senang banget
pas tanya jawab kebetulan emang saya nyimak gitu. Jadi kan begitu ditanya tentang komponen-komponen yang ada di dalam seminar itu, saya bisa menjawabnya dan saya dapat Alkitab ini gitu. Ya, Menara Kasih diawali selalu dengan pemberian ya cincin ini gitu ya, cincin MK, inisial dari Menara Kasih. Karena cincin buat Menara Kasih adalah simbol pengikat. Dan kita yang sudah bergabung di Menara Kasih ya terus kalau bisa terikat terus sebagai anggota. Karena di sini kita sama-sama membangun, sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh. Sebenarnya kalau materinya itu real dalam kehidupan nyata ya. Jadi lebih kepada kehidupan kita sehari-hari, jadi lebih enak psikologinya, kita lebih gampang mencernanya. Jadi untuk menanyakan pertanyaan juga itu lebih ke realita aja kehidupan kita gitu. Jadi nggak yang jelimet yang harus pertanyaannya seperti apa gitu. Jadi enak deh gitu lah. Kita beranjak ke acara puncak yang ditunggu-tunggu semua peserta arisan, yaitu mencari tahu wanita beruntung yang keluar sebagai pemenang arisan kali ini. Kami persilakan menghormat mengambil nama yang dikocok. Yang dapat berdua tante. Oke, monggo dibuka. Pemenang arisan periode Februari yang pertama Ibu Eva R. Oh nggak datang, batal ya. Yang kedua Ibu Tina. Arisan hari ini memang saya nggak dapat, tapi saya memang belum mau sih untuk sekarang karena di awal saya maunya udah dekat-dekat akhir aja baru dapatnya. Jadi saya nggak ngejar itu karena saya kejar tadi seminarnya sih ya, sangat penting gitu. Ibu Titi. Nggak ada juga. Ibu Gina Bangun. Selamat ya Bu. Oh, nggak nyangka, ternyata saya bisa baru pertama masuk tiba-tiba dapat arisan. Sebenarnya sih kuncinya pengen ketemu berbagi kasih istilahnya, nambah-nambah teman berarti kan berbagi kasih, berbagi pengalaman. Terus tadi arisan nggak nyangka menang, kirain tadi pengennya terakhir tapi ternyata nongolnya pertama berarti saya mesti sering datang. Wah, kalau untuk arisan kayaknya saya emang nggak pernah kebagian untuk dapat pertama gitu. Biasanya di tengah-tengah atau menjelang akhir gitu. Ya, selamat yang buat dapat arisan nih, 6 pemenang arisan kita, biar tambah sukses ya. Dan uang arisan juga bisa digunakan dengan baik, barangkali untuk mendukung acara Menara Kasih. Untuk semua pemenang arisan MK, untuk yang arisan MK perdana, selamat sudah dapat arisannya. Terus semangat dan kita kumpul lagi bulan depan. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam Social Club. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menghibur dan menjadikan inspirasi untuk Anda pemirsa setia Social Club. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye.